Kalau kamu berbisnis, pasti ada kegagalan. Persoalannya adalah bagaimana kamu bangkit, gimana kamu punya daya juang agar terus-menerus bisa bangkit kembali. Semua kita itu juga harus melihat apa sih kelebihan kita. Itu karena dalam konteks wirausaha atau pengusaha itu yang paling penting adalah yakin sama diri sendiri. Ternyata ada hobi sekarang pay later. Iya. Itu di mana-mana, mohon maaf ya, pay later tetap pay. Itu pernah. Kenapa kita pakai pay later? Karena kita hari ini nggak bisa bayar. Iya. Itu later kita bisa bayar nggak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Pada sesi kali ini kita akan bicara soal wirausaha muda, dan di sini sudah hadir pengamat ekonomi, akademisi Universitas Negeri Jakarta, dan tentunya orangnya keren, ganteng, muda, dokter muda, kader NU. Siapa lagi kalau bukan Dr. Dianta Sebayang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa ya Pak Dokter ya? Iya, itu sering berkomunikasi. Jumpanya karena enggak. COVID. Karena COVID. Jumpa cara digital Iya. lah. Tapi ya. sekarang COVID udah nggak ada ya? Iya, Kita harus sering ngopi ini Mas. Iya. Biar banyak yang terkomunikasikan. Iya. Gimana Pak Dokter, aktivitas Alhamdulillah. sekarang masih di kampus ya? Masih. Itu insya Allah sampai 2050 lah. Iya. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa Pak Dokter ini jabatan di UNJ sebagai Koordinator Inovasi dan Inkubasi Bisnis UNJ. Jadi bicara soal bisnis, ekonom, beliau juga narasumber di beberapa media yang berkaitan dengan ekonomi maupun yang berkaitan dengan soal isu-isu berkaitan dengan wirausaha. Betul Pak Dokter ya? Ya siap. Ya. Ya Pak Dokter, ini saya mau minta waktunya, nggak apa-apa ya? Ya. Kita akan coba bincang soal wirausaha muda. Nah, sampai saat ini kontribusi pengusaha atau wirausaha muda di Indonesia angkanya masih sangat minim, 3,4%, jauh dibandingkan dengan Singapura, Malaysia yang sudah mencapai 7%, 5% gitu. Nah, beberapa khawatir karena memang banyak risiko nih, menjadi seorang pengusaha tuh katanya banyak risiko. Kalau Pak Dokter sendiri sebagai seorang akademisi dan pengamat ekonomi nih, melihat kekhawatiran anak muda ini gimana Pak Dokter? Gini sebenarnya, kalau persoalan kekhawatirannya, apapun pekerjaan kita pasti ada risikonya. Itu. Pasti ada risikonya, ada risikonya ya. Itu. Cuma kan kalau bicara data memang, tadi itu dulu nanti pernah ada analisa ya di tes ya, itu ditanyain orang-orang, itu apa sih membedakan seorang employment and self-employment. Self-employment adalah para pengusaha ya, itu sama self-employment, itu sama employment adalah orang yang bekerja secara profesional. Ternyata itu kalau persoalan risiko dan kekhawatiran memang lebih besar adalah di pengusaha, self-employment. Itu beda dengan orang employment, udah gajian aja, ya kan? Itu kedua, keuntungan seorang yang bekerja itu adalah itu dia bisa nerima keadaan kerja dengan orang lain. Kenapa? Ya karena dia nggak ada pilihan lagi, dia harus nerima aja lah kekurangan orang lah, ya kan? Itu. Tetapi orang self employment, orang pengusaha itu pada akhirnya dia punya keuntungan satu, dia bisa menentukan waktunya. Itu dia juga bisa menentukan itu berapa yang dia mau mencoba mendapatkan hasilnya, pendapatannya, itu. Dan dia pada akhirnya bisa berkreasi secara bebas. Itu. Jadi sesungguhnya antara risiko dengan pilihan keuntungan buat dia pribadi itu lebih banyak keuntungannya. Itu. Tetapi ini yang harus bedakan ya adalah kadang-kadang orang menganggap wirausaha adalah orang otomatis pengusaha. Kalau kita googling, otomatis pengusaha itu otomatis kaya. Iya kan gitu logikanya. Otomatis pengusaha otomatis kaya. Kaya. Walaupun sebenarnya itu lebih tepatnya, itu saya lebih suka ini ya istilahnya kalau di luar negeri itu adalah employment and self employment. Orang yang bekerja dan bekerja sendiri. Oke.
Kalau di BPS ada juga namanya bekerja sendiri, ada berusaha sendiri istilahnya. Ada pekerja, ada berusaha sendiri. Kalau yang bekerja itu di Indonesia cuma 40%, 38%. Iya, 38% ya. Itu. Kalau lainnya itu Istilahnya adalah sebenarnya berusaha sendiri. berusaha sendiri. Itu. Tapi jarang orang menyatakan dirinya wirausaha. Sebagai contoh, itu. Tukang nasi goreng keliling, itu. Apa dia bukan wirausaha? Dia seorang wirausaha. Betul. Itu. Cuma karena dia merasa dia keliling jual nasi goreng, itu dia anggapnya bukan pekerja, bukan wirausaha, enggak, ya kan? Itu menjadi isu. Itu. Makanya kadang-kadang itu generasi sekarang, itu anak muda sekarang, itu dia bagus dalam artian dia ada keinginan untuk dalam tanda kutip bisa bebas berekspresi, bebas berusaha. Makanya sekarang trennya wirausaha memang naik, wirausaha muda. Ya, Itu. ya betul Pak Dokter. Ini juga beberapa pernyataan pemerintah ini menunjukkan bahwa wirausaha muda kita meskipun persentasenya masih kecil, tapi trennya naik gitu. Betul. Trennya naik, banyak banget pemuda-pemuda yang mulai berwirausaha, apalagi mereka ikut serta mengembangkan startup. Kalau tanggapan Pak Dokter sendiri kaitannya dengan tren ini gimana Pak Dokter? Kalau menurutku itu Positif ya? suatu hal yang positif ya. Itu suatu hal yang positif di mana pada akhirnya saya selalu mengapresiasi orang yang mau berusaha. Itu daripada orang yang tidak berusaha. Itu. Karena dalam berusaha kita akan pasti tahu bahwa akan muncul kegagalan. Itu. Yang jadi repot gini, itu. Tadi hipotesis pertama yang saya katakan orang menganggap kalau seorang berusaha, seorang pengusaha otomatis kaya. Iya. Itu. Ini masalah. Itu. Kenapa kekayaan itu adalah berarti yang dilihat diukur adalah barang konsumsi. Barang konsumsi. Itu. Oh, handphonenya banyak, handphonenya bagus, mobilnya bagus, keren, ngopi setiap hari. Itu. Tetapi kalau seorang benar-benar seorang pengusaha, itu dia lebih baik menggunakan uangnya bukan buat barang konsumsi, tapi barang produksi. Barang produksi itu kalau yang pengusaha ya, Beneran, itu. bukan untuk dikonsumsi. Bukan untuk dikonsumsi, itu. Banyak kok sekarang anak-anak muda saya lihat keren-keren gayanya, udah punya kartu nama sendiri, di root CEO itu udah banyak, itu. Cuma kan gini persoalannya adalah itu asumsiku dan harapanku adalah bahwa itu bukan hanya berhenti di kartu nama. Besok usaha ganti lagi kartu nama. Itu karena gampang kita bikin PT. Bikin PT sekarang googling aja, PT bikin 9 juta udah bikin PT, ya murah ya kan itu. Nah, berarti dengan banyaknya anak muda yang ikut tren jadi seorang pengusaha ini akan berkontribusi terhadap Indonesia Emas 2045. Harapannya iya. Harapannya iya. Tapi karena gini, mengarah ke sana mungkin bisa ya. itu masih menantang. Kalau saya katanya sih menantang. Kenapa? Itu karena semangat anak muda sekarang itu adalah mau berusaha satu. Itu. Tapi masalahnya adalah kita tahu bahwa dalam setiap kesuksesan ada banyak kegagalan. Iya betul. Itu. Sekarang apakah kuat nggak mentalnya untuk gagal, untuk bangkit? Itu udah otomatis mas. Itu. Kalau saya selalu katakan itu sama seperti kalau di kampus ya. Itu. You ikut kuliah berarti you tahu akan diuji. Iya. Iya kan, itu jangan mengaku ikut ujian nggak akan ada ikut kuliah nggak akan ada ujian. Itu udah otomatis. Kalau kamu berbisnis pasti ada kegagalan. Persoalannya adalah bagaimana kamu bangkit, gimana kamu punya daya juang agar terus menerus bisa bangkit kembali. Nah itu kayaknya yang belum ada pada pemahaman anak-anak muda kayaknya perlu untuk ditingkatkan ya. Iya itu masalahnya saya katakan tadi ya itu bagus udah mulai itu cuma punya mental nggak untuk gagal. Nah cara mau menumbuhkan mental untuk gagal itu gimana? Itu. Cara menumbuhkan biar kita siap gagal gitu dan lain-lain itu gimana? Gini kalau itu saya suka saya gini itu mengubah mindset. Mengubah mindset. Oke. Saya kasih contoh misalnya saya dulu kalau saya itu senangnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya adalah untuk membuat notes. Jadi catatan. Saya kasih soal-soal, tapi kamu boleh bikin catatan. Jadi bukan close book, tapi open notes. Oke. Asumsiku orang bikin notesnya banyak kan? Itu karena ada kemudahan kan? Itu. Ternyata nggak banyak yang bikin notes. Tetapi pas saya ubah, kamu mau bikin contekan nggak? Oh tiba-tiba banyak itu bikin nulis banyak sama contekan. Itu persoalan mindset. Open notes sama contekan sama-sama kan? Iya. Satu kertas folio, kamu nulis serah kamu aja. Ternyata orang lebih sebagai persoalan mindset. Oke.
Kedua adalah kalau saya katakan teman pengusaha yang muda itu jangan anggap kegagalan itu adalah kegagalan abadi. Kegagalan itu adalah seperti ambil kursus. Jangan Itu. anggap kegagalan sebagai kegagalan abadi. Iya. Itu. Anggaplah itu sebagai kursus. Baik kursus. Itu gimana Mas itu. Alhamdulillah saya punya anak sekarang 1,5 tahun. Itu. Ya anak saya untuk bisa berdiri, untuk bisa lari itu harus jatuh dulu. Iya, ada proses. Ada ya. proses. Itu. Kalau udah kuat kakinya itu bisa lari enak. Itu. Ya gimana pun juga Mas, itu sama seperti Mas Rahman ngundang saya juga kan pada akhirnya karena udah sering ketemu, sering dengar dari beberapa orang dan sebagainya, Iya. mengakibatkan ngundang saya. Betul. Karena ada track record. Itu seorang pengusaha muda pun dia harus menciptakan track recordnya. Itu di mana untuk menuju kesuksesan itu dimulai dengan kesuksesan. Itu tetapi untuk menjadi sukses pasti ada kegagalan. Entar. Menuju kesuksesan harus ada kesuksesan. Iya. Gimana itu maksudnya? Gini, itu kesuksesan itu jangan anggap pada akhirnya langsung sukses besar. Oh. Paling Itu. tidak satu Tuh, tahap ya, betul. berhasil, satu tahap Betul. berhasil gagal, coba Betul. lagi begitu ya. Betul. Menuju tahap yang lain gitu ya maksudnya. Iya, iya kan Mas Rama sekarang itu kan sukses. Sekarang jadi moderator untuk podcast. Iya. Sebelumnya masih nulis. Iya kan gitu. Itu kan tahapan Mas. Meningkat Iya ya. meningkat. Iya, Karena jangan anggap lalu pengusaha kesuksesan itu hanya konteks bisnis ya Mas. Itu saya senang kata-kata JZ. Gimana itu? Suaminya Beyonce, ya kan? Itu saya bukan pebisnis. Itu karena saya bisnisnya. Itu ya makanya salah satu penyanyi terkaya dia. Itu bisa nyanyi tapi punya banyak itu artis-artis yang memang kerja di perusahaan dia. Iya. Itu yang pada akhirnya mohon maaf ya Mas Rahmat itu adalah contoh bahwa semua kita itu juga harus melihat apa sih kelebihan kita. Itu karena dalam konteks wirausaha atau pengusaha itu yang paling penting adalah yakin sama diri sendiri. Iya. Itu yakin kelebihannya. Sama diri sendiri. Itu. Yakin soal kelebihan. Tapi semua orang bisa nggak sih berwirausaha, anak-anak muda terutama? Alhamdulillah Mas, sekarang itu lebih mudah dibanding zaman dulu. Zaman saya masih umur 20-an itu untuk akses keuangan, akses informasi, akses penampingan masih hampir nggak ada. Ya artinya semua orang bisa ya. Sekarang semua bisa Mas. Yang penting mau mungkin ya. Mau itu di mana pada akhirnya gini simpelnya Mas. Itu sekarang udah bisa nonton YouTube, mungkin bisa dengar acara ini, itu terinspirasi, itu buka lagi YouTube yang lain untuk bisa terinspirasi daripada harus dalam tanda kutip ketemu orang itu acara pelatihan harus bayar dan sebagainya kan gratis, yang penting punya kuota. Iya, belajar di situ. Iya. Iya. Tapi menurut Pak Dokter Dianta Sebayang ini ya, apa pentingnya seorang pengusaha muda di Indonesia dalam konteks ruang lingkup ekonomi dan lain-lain? Kalau menurutku, mohon maaf ya, yang Iya. pertama adalah itu tantangan orang untuk dapat pekerjaan formal itu cukup berat. Kenapa? Karena 40% itu adalah pekerja formal. Iya. 60% adalah pekerja informal. Ya, itu. Makanya pekerja informal, tadi saya kasih contoh tukang nasi goreng. Harapanku adalah tukang nasi goreng ini itu terbangun karakter wirausaha, coba tambah kreatif, jangan muter kompleks, itu mungkin dia coba cara yang lain, itu coba belajar menggunakan media sosial, itu. Habis itu coba daftar gimana bisa jadi GoFood atau GrabFood, ya kan, itu. Biar dia bisa upscaling. Itu kalau kita melakukan hal yang sama terus menerus itu 20 tahun 30 tahun ya akan masih begitu. Iya. Makanya kan cara usaha itu ada inovasi. Inovasi. Makanya disebut dengan inovasi bisnis. Inovasi ada adaptasi ya kan itu. Ya paling simpelnya kalau banyak kalau saya istilah sederhananya pakai ATM. ATM. Apa Itu amati tiru modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Itu. Jadi kalau tukang nasi goreng tadi itu jangan menganggap bahwa nasi gorengnya udah paling enak. Nah, itu seharusnya hobinya adalah makan nasi goreng. Iya, kan iya. itu. Biar amati terus. Biar amati, lihat, ya, oh ini bisa lebih bagus, iya kan. Coba saya lakukan di tempat saya juga, itu. Karena banyak juga pada akhirnya yang contoh yang lagi rame itu kemarin bakso Afung. Iya, kan, itu lagi rame kan, Iya. itu. Sejarahnya tukang bakso keliling juga. Awal. Kalimantan, iya kan, itu. Terus dia belajar bikin bikin rokok dan sebagainya. Sampai ke Itu. Bali kemarin. Iya itu, sampai bikin franchise. Iya kan, itu kan contoh ya, itu. Itu pasti tempat tukang bakso yang enak juga pasti banyak. Itu contoh ya, Iya. itu.
Karena untuk hari ini itu kita punya wilayah ruang untuk belajar yang tanda kutip tidak terhingga. Lebih luas ya. Lebih luas lah Jangkauannya lebih luas. kalau bisa bahasa Inggris bisa nonton YouTube yang bahasa Iya. Inggris lagi. Iya. Iya kan jadi lebih tahu. Kalau bisa yang bahasa Mandarin nonton YouTube yang pengusaha-pengusaha Mandarin Iya. lah misalnya kan Iya. enak. Korea, Iya, Korea Jepang, itu ya itu. kan? Jadi banyak sebenarnya Iya. itu. Tapi kalau dalam beberapa pernyataan pemerintah koordinator perekonomian Pak Airlangga bilang misalnya bahwa peran anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda itu cukup berkontribusi baik untuk perekonomian negara. Kalau tanggapan Pak Dokter gimana soal pernyataan ini? Ya itu udah benar. Itu cuma gini. Apakah kita selama ini masyarakat dalam konteks ekonomi ya itu kita mau jadikan sebagai objek konsumsi atau objek produksi? Oh itu ya permasalahannya itu ya. Itu kalau saya pribadi ya itu kembali sebagai seorang ekonom adalah kalau saya pribadi saya lebih senang kalau kekuatan negara kita adalah kuat di produksinya bukan di konsumsinya. Memang kalau dalam PDB dalam ekonomi yang dihitung itu adalah itu pengeluaran pemerintah tambah lagi konsumsi tambah lagi pada kena saving atau infrastruktur ya kan itu tambah lagi ekspor kurangan impor itu paling standar lah dulu SMP kita belajar Jadi juga. produksinya kuat, konsumsinya minim. Itu lebih baik kenapa Cina Jepang begitu. Oh. Korea juga mengarah begitu. Itu sinyal positif berarti ya? Itu sinyal positif kenapa? Karena masalahnya kita bersama-sama bisa lebih sejahtera karena kita produsen. Iya. Kalau konsumsi itu pada akhirnya ya memang mendorong ekonomi, Iya. tetapi yang nanggung siapa? Iya, kan yang dapat iya, untung iya. siapa? Iya, Makanya kemarin itu baca itu ternyata banyak sekali yang pakai pinjol yang pay later itu sampai 10,7 T. Jakarta aja, iya kan? Ternyata ada hobi sekarang pay later. Iya. Itu di mana-mana, mohon maaf ya, pay later tetap pay. Iya. Itu pernah kenapa kita pakai pay later karena kita hari ini nggak bisa bayar. Iya. Itu later kita bisa bayar nggak? Bisa. Ya belum tentu juga belum mas, tentu namanya juga pay ya. later, iya kan? Itu jadi repot mas ya. Iya. Dengan pay later itu pas udah waktunya pay, ya later lagi lah, iya kan gitu. Ini Oke. yang itu khawatirnya. Ini itu. menarik sekali pernyataan Pak Dr. Dianta tadi soal produksi kemudian konsumsi, bahwa kita didominasi oleh kelompok produksi ya dibandingkan dengan konsumsi. Nah, itu baik positifnya. Cuma begini mas, kita kembali ke tren-tren anak muda yang berwirausaha. Ini 5 tahun terakhir sempat naik tren para pengusaha yang muda yang menciptakan startup. Kemudian 3 tahun terakhir mulai turun Betul. kembali ke UMKM. Betul. Nah, kalau menurut Pak Dr. Dianta dengan melihat fenomena ini, apa yang salah dari misalnya tren itu awalnya naik banget, kemudian bisa turun drastis? Itu satu persoalan utama. Sebenarnya satu kondisi yang harus kita pahami. Alhamdulillah untuk sekarang ini akses keuangan jauh lebih mudah dibanding dulu. Oke, itu. Jadi itu banyak pihak yang punya uang berlebih. Itu untuk bisa membantu orang lain. Itu kalau dulu itu kan makanya ada bank, itu ada orang punya uang lebih ditaruh di bank untuk bank menyalurkan kepada orang yang butuh uang. Itu. Tapi sekarang ada investor, ada angel investor lagi, iya kan buat para startup banyak angel investor itu untuk kasih investasi uang modal untuk para startup untuk berkembang. Oke. Itu masalahnya adalah yaitu uang yang terlalu mudah dan didapat dalam tanda kutip diberikan kepada startup yang pengen langsung besar tetapi sesungguhnya dia belum siap. Kalau saya menggunakan analogi itu adalah ada anak yang baru belajar naik sepeda langsung dikasih sepeda motor. Iya. Itu jangan dulu itu siapin dulu biar dia terus bisa naik sepeda, bisa udah kuat naik sepedanya, itu jualan dia di atas sepeda udah cukup laku, baru kasih motor. Iya. Itu. Tapi karena para investor juga harapannya dapat untung lebih cepat lagi, dia dipaksa. Itu. Makanya kita lihat banyak sekali startup yang berguguran yang pada akhirnya gulung tikar, betul. itu gulung tikar itu karena terlalu cepat besar. Walaupun belum siap. Langsung naik belum drastis Iya. Tapi kan 2045 katanya didominasi kelompok muda. Betul. Itu gimana? Kan otomatis kita harus siap dengan itu. Ini itu persoalannya adalah kelompok muda ini siap nggak menanggung dalam tanda kutip ya itu adalah beban masyarakat secara keseluruhan.
Itu, mohon maaf ya Mas, itu apakah anak muda yang umur 20 siap nggak punya anak 5 6? Itu buktinya sekarang aja itu anaknya 1 2 Iya, iya. 3. Kalau kasih dulu itu punya anak 10 13 semua jadi. Iya kan? Itu. Kalau sekarang 1 2 semua masih deg-degan juga. Itu kemarin negara maju seperti Jepang aja takut punya anak. Itu takut jawab dari Allah ya kan gitu misalnya. Itu. Ya karena kondisi itu yang repot loh. Itu karena karakter kita beda. Itu. Kalau kita masuk kepada ada generasi Z, generasi milenial, baby boomer dan sebagainya, saya akuin kok itu hipotesis teori itu juga banyak benarnya menggambarkan karakter kita. Iya, iya. Itu di mana Gen Z itu kebiasaan mendapat kemudahan-kemudahan itu mengakibatkan harapannya juga hidup itu sangat mudah, tapi nggak segitu Mas. Jadi lagi-lagi anak muda kalau misalkan dia posisinya belum siap menggarap sesuatu yang besar, jangan dulu gitu ya, jadi yang kecil dulu gitu ya. Dari tadi yang disampaikan itu. Upscaling itu. Kedua gini Mas, itu. Kenapa yang banyak UMKM itu belum bisa di upscaling? Kalau aku perhatiin itu adalah persoalan tingkat pendidikan. Tingkat Satu, pendidikan. kedua adalah itu harapannya apa? Nah, itu sampai di mana lah? Itu gini, kalau aku nanya buat suara NU misalnya, harapannya seperti apa sih? Setingginya seperti apa? Apa menjadi itu podcast yang terkenal seperti Close the Door misalnya, atau apa adanya udah jalan dulu? Itu kan harus ada target Mas. Iya betul. Itu dari target itu kan kita tahu itu harus kita lakukan tahapan-tahapannya. Itu. Tapi kalau ini podcast, insya Allah ada rezekinya lah, ya kan. Usaha aja dulu lah, ya kan, jalan dulu. Itu, ya jalan-jalan. Itu. Apalagi itu berharap yang penting jalan setiap minggu atau setiap bulan ada narasumber, ya jalan. Itu. Dan persoalannya, mohon maaf ya, kayak kita di Nahdien ya. Itu. Pada akhirnya kita juga nggak ada saya ketemu Nahdien itu pengen menjadi orang terkaya di dunia. Itu, pengen punya uang banyak sebegini. Itu walaupun kalau kita perhatiin, mohon maaf ya, itu orang-orang kaya pun nggak ada kepikiran saya pengen jadi orang kaya. Itu, tapi dia membuat sebuah bisnis yang bisa membantu banyak orang. Itu buktinya banyak orang kaya kalau kita lihat yang ranking misalnya 3, 4, Warren Buffett, Bill Gates, nanti semua kekayaannya itu buat masyarakat, nggak ada yang diwariskan misalnya. Itu kan itu karakter. Berarti yang dicari juga bukan uang, tetapi dia pengen jadi yang terbaik. Itu dan juga pada akhirnya membuat itu perusahaan yang itu tata kelolanya baik, hitungannya baik, itu terus pada improvisasi itu dan tambah maju. Itu. Tapi kalau di kita kan kadang-kadang cukup Mas. Cukup alhamdulillah, cukup itu. Gak mau berkembang. Iya, kalau itu cukup. Iya kan, itu maksudnya itu yang kadang-kadang harus ini kan persoalan pilihan hidup ya. Itu. Saya juga nggak bilang itu anak-anak muda itu pada akhirnya persoalan karakter itu bisa pada akhirnya mental health dan sebagainya itu saya bilang it's okay, nggak ada masalah. You pada akhirnya harus dikit-dikit healing, nggak ada masalah. Itu. Tapi apakah satu uangnya cukup untuk healing? Itu. Kedua itu apakah pada akhirnya dengan healing bisa jadi uang nggak? Kan bisa juga. Iya kan, itu jangan sampai pada akhirnya itu udah healing, itu uangnya habis, makanya butuh healing lagi. Ya kan itu. Jadi ini karena sekali lagi Mas, itu pilihan dari berusaha, keywordnya adalah usaha Mas. Itu harus usaha terus menerus. Usaha itu berarti keluar effort. Jadi bukan menikmati hasil, tapi menikmati proses. Menikmati proses itu yang paling penting ya. Dan harus punya target tadi ya. Jangan sampai sekedar cukup. Iya, itu cukup oke. Itu sebagai konteks pengeluaran, tapi bukan sebagai perusahaan. Itu ya kan gimana pun juga. Itu mohon maaf ya Mas. Itu dalam hal ini kadang-kadang yang bikin mahal di kita itu adalah biaya sosial. Itu gini, kita juga dulu kan sering ngopi di warkop lah, 3.000 5.000 itu. Cuma sekarang karena udah banyak tempat yang bagus dan nyaman, kita beli kopi 30.000 ya kan, ada mungkin 50.000 itu. Tapi kan yang orang lupa kayak zaman dulu kan ada makan nggak makan penting kumpul. Iya kan, itu kalau sekarang kan beda Mas. Iya kan itu. Makan gak makan yang penting misalnya foto dulu lah kita di mana, iya kan gitu, iya kan itu. Itu kayak lagu slang ya, makan gak makan kumpul. Iya, itu makanya begitu. Oke, berarti kalau menyimak pernyataan Pak Dokter ini lebih kepada anak-anak muda ini secara peluang tuh besar ya.
Karena sekarang zaman lebih canggih, lebih modern, tinggal mau atau tidak, dan yang paling penting dia harus tahu dulu nih kekuatan dia. Jangan sampai menggarap yang besar tiba-tiba langsung cerut. Betul. Sebagaimana tren kita ya, fenomena startup Indonesia bermunculan banyak, tiba-tiba gulung tikar. Iya. Yang bertahan kan coba Gojek apalagi tuh. Ya itu bertahan, tapi kalau lihat laporan keuangannya pun juga masih minus. Oh miss ya? Minus. Enaknya kalau sekarang kan udah di Bursa Efek Indonesia kan kita bisa lihat laporan keuangannya, itu Iya. masih minus. Masih minus Itu ya? masih minus. Masih belum dianggap berhasil ya secara bisnis ya? Berhasil itu di mata investor. Tapi kan laporan keuangannya pun masih minus puluhan triliun. Artinya butuh Itu. perjuangan lagi nih untuk Ya biar saya mau nanya Mas Rahman udah siap belum? Itu punya utang 20 triliun. belum. Belum itu. Berarti ya masih belum siap juga untuk punya perusahaan sebesar Gojek kan gitu. itu mental ya Mas. Iya. Itu. Tapi yang penting adalah itu sekarang rugi tapi setelah berapa tahun pasti akan untung, itu kan pasti targetnya mereka begitu kok. Oke Mas, tapi saya ingin lebih menegaskan nih soal menjadi seorang pengusaha, biar menjadi pengusaha yang benar-benar pengusaha kayak yang lain, kayak di pengusaha Cina tuh siapa yang terkenal? Alibaba misalnya. Misalnya ini kan konteksnya di pengusaha besar nih. Karakter apa yang harus dimiliki selain soal mental, mindset, apalagi Mas? Karakter dia yang harus dimiliki. Yang paling penting adalah dia mau bertahan, itu continue dan punya passion. Itu kenapa passion Continue, itu punya passion. punya passion. Kenapa saya katakan passion itu? Anggaplah sebagai pekerjaan itu. Lu seneng yang lu kerjain. Saya nggak tahu ini, Mas seneng nggak jadi itu moderator podcast? Kalau seneng ya udah lakukanlah. Itu. Kedua adalah kalau pada kiamat seneng itu jadi podcast yang lebih baik. Iya. Itu. Karena gimana pun juga itu. Saya kasih contoh misalnya Jack Ma. Jack Ma kan guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris dia. Aslinya guru, iya kan? Itu. Cuma kan tetap masih sederhana itu. Dia berusaha kan karena pada akhirnya dia juga itu kalau bahasa dia itu ditolak terus dari kerja di waiter di sebuah franchise makanan saji, iya kan? Dia bikin lah, dia bisa bahasa Inggris, iya kan? Dia bikin dikit-dikit jadilah Alibaba, iya kan? Itu. Tapi pada akhirnya apa kita bertanya sama dia, apakah dia pada akhirnya merasa dia kerja terus menerus di situ untuk jadi kaya raya? Buktinya kan kelihatan dari konsumsi dia. Itu kerjanya juga bukan menikmati semua hasil kekayaan dia, enggak. Itu diputar lagi. Diputar lagi buat produksi. Makanya kan lebih enak pada akhirnya kalau saya selalu katakan, jangan pernah menganggap pekerjaan itu sebagai suatu dalam tanda kutip ya beban. Tapi nikmatilah itu tuh, menikmati itu. Ya saya juga bersyukur itu orang tanya sebagai dosen, ya saya alhamdulillah jadi dosen. Itu tempat itu nyari pahala. Itu ada gaji atau enggak itu belakangan, yang penting dapat pahalanya dulu. itu kalau saya ya. Itu, karena passionnya di sana. Itu passion di sana, tempat pahala saya di sana. Tapi kan saya punya passion juga, passion pada akhirnya bagaimana karena udah punya ilmu ekonomi, punya ilmu bisnis, bikin bisnis juga. Iya kan? Itu. Apa sekarang bisnis yang dijalankan? Ya alhamdulillah ada beberapa itu yang baru adalah di Moy ada namanya Sun Steam Sport, ya kan, itu dimana orang pada akhirnya bisa olahraga, itu main golf, itu main baseball, main bola, itu dalam mall, itu pakai AC, pakai simulator. Iya. Ya kan, itu. Gabungan antara teknologi sama ini ya. Iya sama pada akhirnya ya karena sebagai akademisi kan saya juga baca bahwa ternyata kalau generasi Z itu senangnya itu musik sama olahraga. Iya. Itu. Tapi saya juga paham kalau di Indonesia kalau bisa itu jangan berkeringat juga, ya kan. Itu. Jadi di ruang AC kalau bisa, iya kan gitu. Olahraga di ruang AC. Iya, olahraga di ruang AC. Cobalah nanti main dulu. Ini inovasi berarti ya? Iya kan itu inovasi. Amal lihat pada akhirnya tren pasar seperti apa. Itu. Karena alhamdulillah itu anak-anak muda sekarang ya saya senang itu adalah curious. Jadi pengen tahu itu dan bisa juga kritis, ya kan. Itu. Jadi googling saja Mas semuanya. Belajar apa yang menjadi tren, ya kan. Itu. Yang penting di idenya dulu. Itu. Ya sama kalau mau paling gampang kalau mau googling itu gimana jual jus di depan supermarket itu ada juga kok, bisnis plannya ada, semuanya ada. Itu mau bikin kedai kopi ada itu. Tapi kan pada akhirnya itu kalau saya saranin sama teman-teman yang bikin kopi kan lagi banyak nih temen itu muda bikin kopi, aku bilang satu itu
cek dulu, ya kan? Itu cek dulu, itu apakah pada akhirnya bisa efisien atau enggak, ya kan? Kedua, pastikan pasarnya, itu. Karena pada akhirnya yang namanya ngopi itu di banyak tempat kedai kopi yang bukan franchise ya, itu dasarnya adalah komunitas, teman-teman kita. Itu bukan pada akhirnya rasanya kopi enak atau enggak. Iya. Kebanyakan juga kalau udah mau pakai gulai aren mirip semua lah. Iya, Iya kan? Itu karena penikmat golf bener, Oke. penikmat kopi beneran ya gak pakai gula lah. Pak Dokter, berarti secara umum iklim usaha para wirausaha di Indonesia gimana menurut Pak Dokter? Dari 1 sampai 5 berapa nilainya, Bu? Misalnya begitu. Ini kalau saya pribadi ya, itu kalau bicara realitas environment yang sudah dibikin oleh pemerintah cukup baik kalau menurutku. Cukup baik ya. Itu mendekati sangat baik lah. Mendekati Ya, sangat baik. itu ya 8 lah kalau menurut. Kenapa gini? Itu sudah banyak sekali program pendampingan. Itu sudah banyak lagi program KUR itu yang itu sampai 6% itu bunganya. Itu yang untuk mendapatkannya pun tidak terlalu sulit. Iya. Itu persyaratannya. Itu belum lagi banyak program-program lomba untuk jadi wirausaha. Itu sudah cukup banyak kok. Artinya dukungan kepada para pengusaha muda juga Sudah dilakukan banyak, ya, sudah banyak ya. itu sudah banyak. Tetapi kan persoalannya adalah itu kembali kepada orangnya. Orang. Kenapa? Karena kalau namanya industri industri mikro, industri kecil, itu keywordnya adalah di owner. Itu di ownernya, bukan di ownernya. Itu perusahaan ini bisa besar, itu bisa jatuh karena ownernya. Iya. Itu beda kalau perusahaan besar. Kalau perusahaan besar kalau udah TBK misalnya udah ada saham, ada investor, itu udah banyak lembaga yang menjaga jangan sampai bangkrut lah. Iya. Itu. Tapi kalau di industri mikro dan kecil itu sukses mudah, tapi bangkrut juga mudah. Iya. Oke. Berarti tadi secara umum peluangnya cukup baik. Nah, saya pengen juga mempertegas ini soal secara global tantangan kita itu apa sebenarnya yang kemudian kita masih agak ya terutama kelompok anak muda yang masih agak punya mindset bahwa jadi pengusaha itu bakal begini ada kekhawatiran itu. Tantangan kalau kita bicara generasi milenial sih ya, milenial muda ya, bukan milenial senior ya. Karena milenial itu dibagi dua lah. Terutama di Indonesia itu ada milenial senior, milenial junior lah. Iya kan? Iya. Itu. Kalau milenial senior itu yang 80-an awal lah. Iya. Habisnya ada milenial junior. Milenial junior sama Gen Z. Ini yang memang dalam tanda kutip kemudahan yang didapat selama ini itu dalam tanda kutip ya, itu saya punya hipotesis membuatnya nggak begitu tough. Oh iya. Itu gini, itu sekarang kita kemana-mana itu cukup berdiri di pinggir jalan, mesen itu Gojek atau Grab bike. Iya kan? Kalau dulu itu kita harus cari ojek pangkalan dulu. Minum kita jalan dulu. Iya kan? Itu. Kedua kalau kita dulu lapar, misalnya di kosan, kita harus keluar dulu beli di warung. Iya. Kalau sekarang kalau kita udah males, udah pesen aja dianterin. Iya kan? Itu. Akhirnya membuat mental kita jadi pemalas juga ya? Enggak juga. Saya nggak tahu relatif ya kalau pemalas ya. Bisa juga dibilang efisien bisa juga. Iya kan itu. Tetapi persoalannya adalah itu apakah dengan karakter yang dapat banyak kemudahan siap nggak itu untuk memiliki karakter mendapatkan uang? Karena gimana pun juga mendapatkan uang itu lebih susah daripada menghabiskan uang. Nah, mendapatkan uang ini pemirsa perlu catat, mendapatkan uang lebih susah dibanding menghabiskan uang. Ini ekonom yang ngomong nih. Enggak, manusia biasa lah, ya. Sama lah kita semua lah ya. Ya artinya memang begitu rata-rata ya. Iya, itu. Karena sifat uang begitu. Itu. Jadi dengan mengeluarkan uang yang begitu mudah, bisa nggak kita mendapatkan uang juga secara mudah? Kan itu yang tantangan yang juga harus diuji gitu ya. Dan itu ini yang jadi mohon maaf ya, itu berbahayanya di situ Mas. Itu. Karena uang terlalu mudah. Itu muncul pertanyaan, makanya banyak yang pada akhirnya itu ikut beberapa kemarin kayak kripto lah atau apalah ya kan, itu sangat mudah memang, itu pertumbuhannya cukup besar, tapi tiba-tiba ambruk
Hamburg ya, betul. Itu. Jadi kalau saya sih mungkin saya salah juga dalam posisi ini. Saya masih tetap percaya bahwa untuk mendapatkan uang itu tetap butuh proses. Butuh Nggak proses. ada uang begitu mudah dapatnya. Itu. Kalau uang tiba-tiba di atas pertumbuhan rata-rata, oh ini kalau kamu taruh uang 1 juta dalam 1 bulan kamu dapat 10%, dapat 20%. Saya udah pasti bawanya aneh. Itu karena rata-rata pun pada akhirnya mungkin dapatnya 1 bulan 1-2% aja udah bagus. Iya Pak Dokter, orang mie instan aja harus direbus dulu. Iya, betul. Itu. Jadi seinsan-insannya kita tetap ada proses kan? Ada proses, Mas. Iya betul. Nah mungkin saya ingin minta Pak Dokter untuk memberikan tips nih agar anak-anak muda, anak-anak masyarakat Indonesia mungkin mau berwirausaha atau memberikan tips agar kita punya usaha yang ya berjalan baik, konsisten dan tentunya berkontribusi terhadap perekonomian negara. Mungkin silakan Pak Dokter. Itu kalau izin kalau buat teman-teman Memulai usaha lah, memulai usaha. Memulai usaha yang pertama adalah menentukan kenapa mau bikin usaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Itu adalah pertanyaan paling mendasar. Oh. Itu. Kalau mau menjadi kaya, itu tanda-tanda akan gagal. Kalau menurutku, kenapa? Itu karena dia nggak akan melalui proses. Itu kecuali punya uang tinggal akuisisi perusahaan, ya kan? Itu. Tapi kalau dia mau jadi pengusaha, itu saran saya adalah dia harus bersiap untuk bekerja. Anggap menjadi self employment lah. Itu dimana dia ya udah saya nggak kerja di kantor dengan gaji UMR, tapi saya mau jadi pengusaha dengan target minimal mendapatkan gaji sesuai dengan UMR. Itu dulu. Itu. Karena perbedaannya seorang self employment dengan seorang employment, itu employment kalau gaji naik tergantung perusahaan. Iya. Tapi kalau seorang self employment tergantung dirinya sendiri. Itu. Kedua, itu kalau udah bisa dapat gaji sesuai dengan UMR, yaitu amati, tiru, modifikasi, kalau bisa usaha tambah besar. Itu. Jadi jangan langsung gaya dulu, tapi usaha yang gaya. Itu lebih baik itu simpelnya ya, itu toko saya menjadi lebih besar itu daripada mobil saya nambah. Daripada lebih baik ruko nambah daripada mobil nambah. Itu baru pada akhirnya itu ketiga kalau menurutku itu mencari tim yang baik. Itu karena gimana pun kita nggak akan bisa sendiri. Cari tim yang baik, cari teman yang baik itu yang punya mimpi yang sama. Karena nggak ada yang bisa semuanya sendiri. Itu dan pada akhirnya yang terakhir kalau saya ya itu adalah jangan lupa berbagi, minum bayar zakat lah. Itu karena setiap rezeki itu rezeki orang. Tetap Itu. ada nilai spiritualnya juga harus ya. Karena nilai spiritual itu memberikan karakter, Mas. Kenapa? Selama kita bisa masih memberi, berarti kita mensyukuri apa kita miliki. Betul. Selama kita nggak bisa memberi, itu tanda-tanda kita nggak pernah bersyukur. Wah ini dalam. Oh iya, ya kan gitu. Itu simpelnya Mas. Itu karena gini, seorang pengusaha itu harus optimis sama positif. Iya. Itu gimana? Kalau kita juga kadang-kadang itu kalau kita beli nasi goreng orangnya juga ramah, kita senang aja. Itu coba pada akhirnya beli nasi goreng tambahin cabai, ya elah cabai lagi mahal. Oh iya, kan itu udah besok udah gak pagi lagi, iya kan itu. Benar, Gitu aja itu. Iya. Ya atau misalnya kita nasi goreng terus itu besoknya gimana nasi gorengnya enak gak Mas? Itu kan senang juga kita. Ya itu. Oke. Pak Dokter, kalau perbincangan kita soal fenomena tren anak-anak muda berusaha kayaknya sudah sangat banyak disinggung. Saya ingin kembali ke Pak Dokter ini. Pak Dokter ini kan S1, S2 di UI ya, ekonomi. Ya S1 Unpad, S2-nya ekonomi, S3 saya kebijakan publik. Iya. Banyak lengkap sekali ya ilmunya. Pak Dokter tuh kan asli Sumatera Utara ya? Iya Mas. Datang ke Unpad tahun kapan tuh? Saya kebetulan itu ikut sama orang tua itu dari Jerman. Itu saya sebenarnya dari TK di Jerman. Itu baru SMA di Jakarta. Itu terus saya dalam waktu 3 tahun, alhamdulillah diterima melalui UMPTN, keterima di Unpad. Unpad ini. Berarti total berapa tahun tinggal di Jerman itu? 12 tahun. 12 tahun ya. Itu. Oh berarti dulu sama orang tua di sana ya? Iya, Di ya aku Jerman ambil juniornya Habibie. Itu bikin pesawat-pesawat lah itu. Pesawat Gimana? itu. Di sana apa kehidupannya kayak gimana? Dengan Indonesia perbedaannya apa? Enggak, kalau jadi saya sempat dapat tawaran juga untuk jadi dosen di Berlin, cuma pada akhirnya saya nggak tertarik karena gini Mas,
ini nih kadang-kadang ya sifat manusia itu adalah selalu menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput kita sendiri. Iya, itu. Ya kan itu satu ya. Itu. Tapi kan sekali-sekali mainlah rumah tetangga, jangan-jangan sehijau yang kita lihat. Iya kan gitu ya. Itu. Kedua itu saya masih bersyukur saya lihat Jerman pada saat zaman jaya-jayanya tahun 90-an lah. Itu dari 80-an sampai 90-an. Tetapi kalau kita lihat sekarang Jerman itu masih lebih enak di kita kok. Itu kedua adalah Dalam konteks apanya nih yang enak nih? itu Sosialnya apanya? karakter masyarakat. Karakter masyarakatnya. Itu karena gini itu pakai aja yang standarnya World Bank ada happiness index. Iya, Oke. happiness index. Dalam happiness index itu ada pendapatan, ada positive environment, itu ada apakah saudara selama ini itu banyak ketawa, itu. Jadi ada beberapa indikator ya Mas. Gitu. Dan kalau kita lihat indikator happiness indexnya itu kalau kita lihat sebenarnya lebih happy di kita. Lebih happy di Indonesia. Indonesia itu. Ya buktinya itu saya sebagai dosen alhamdulillah diundang podcast ya kan. Ya. Saya langsung bisa geser itu dari Romangun ke sini ya kan. Mas Rahman ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau di negara yang sangat profesional itu mungkin pada akhirnya nggak akan begini juga. Iya. Ya kan itu. Orang jam 8 jam 4 itu satu dari ngajar dan sebagainya itu. Tadi saya sempat nguji juga dulu di kampus baru ke sini itu. Jadi pekerjaan saya bisa dilakukan dengan baik. Yang penting fokus ke outputnya, tapi juga bisa melakukan yang lain, ketemu orang yang lain, itu. Dan kedua adalah itu, kalau saya gampang gini ngukurnya Mas, itu, ukuran dari makanan. Makanan. Gimana tuh? Itu gini Mas, itu. Kalau Mas pasti pernah lah sekarang ini makan burger lah, ya kan, makan French fries lah, ya kan, itu makan steak lah, ya kan, itu kan makanan barat lah, itu. Tapi itu mau gimana pun juga Mas makan itu. Dalam 1 minggu tes pasti bosan. Iya. Itu coba makan Padang. Oh ya, nggak ada bosan-bosannya Mas. Iya kan itu contoh itu. Aku bilang ini sejarah aja membuktikan. Orang Belanda aja nih hari ke Indonesia carinya rempah-rempah Mas. Iya kan? Itu biar makanannya lebih enak. Iya kan rempah-rempah buat apa? Buat makan. Iya kan? Itu. Campur. Iya kan? Itu. Tapi jangan seringkali itu menggunakan kacamata barat itu dengan untuk melihat itu barang Indonesia. Contoh paling gampang dulu saya itu ingat pulang dari Jerman itu pas SMA saya pernah makan di luar makan di Padang. Okay. Makan di Padang. Kalau makan Padang itu kan pakai rendang karena rendang kan makanan paling enak katanya. Ya makan rendang itu nasi dengan rendang. Itu. Rendang itu kalau Mas lihat makanan barat itu kan sama dengan steak karena daging. Iya kan? Kalau makan steak pakai apa Mas? Pakai pisau kan, garpu pisau kan, sama aku juga minta begitu orang itu tuh rumah makan Padang bingung itu kok ini ada orang makan pakai garpu dengan pakai pisau, kan, terus makan lagi karena lihat orang pertama itu ya kan, itu terus lihat lagi orang, oh makannya pakai garpu, pakai sendok, tapi ada yang pakai makan pakai tangan, oh ya kan sebagai udah pulang dari Jerman kan saya makan pakai garpu dengan sendok lah, itu awalnya pakai pisau kan, pakai garpu. Itu ternyata makanan Padang itu kan sebenarnya itu paling enak makan pakai tangan Mas. Betul. Iya kan itu dicampur sebegini ya itu baru itu mantep. Iya kan itu. Kedua Mas pernah nonton MasterChef? Betul. Pernah. Itu MasterChef kelihatannya enak bagus ya kan itu makanannya. Coba makanan Padang dibikin begitu. Cuma ada 4 tetes, itu bumbu rendang, sambal dibikin lucu. Kan nggak puas. Puas tuh dicampur-campur dulu, kelihatan berantakan, baru dimakan. Ya itu. Oke, jadi Mas Dokter ini asli Sumatera Utara ya, tapi tinggal di Jerman. Dulu, Iya, kalau boleh besar tahu, di Jerman, tapi tinggal Jakarta. Oh, tinggal Jakarta. Dulu kalau boleh tahu berarti orang tua tugas di mana? Enggak, bikin pesawat, ambil dokter di situ. Oh, yang juniornya Habibie itu. Iya. Oh. Oke, kalau Dokter Sebayang sendiri kenapa tertarik dengan ekonomi? Sebenarnya kajian ekonomi, ilmu ekonomi ya? Oh enggak juga sih, itu saya kan S1-nya sebenarnya FISIP Mas. Oh FISIP ya, tetap ilmu politik ya? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Tahun 99 itu. Ya karena ada fenomena 98, saya tertarik, saya mendalami itu. Karena bagaimanapun juga kalau saya suka bila katakan saya long life learner. Itu ternyata di dalam Human Index ada salah satu indikator kita itu ada long life learner dan ternyata di Indonesia ini agak susah Mas, agak rendah kita long life learner. Itu tingkat pendidikan kita bagus, sistem pendidikan kita bagus, tapi long life learner adalah orang yang tidak ada henti untuk belajar. Iya. Itu.
Makanya setelah saya mendalami ilmu pemerintahan, negara dan sebagainya, baru saya geser kepada kebijakan ekonomi. Karena saya sadar Oh, lebih gitu, kebijakannya ya. kebijakan itu. Terus saya lanjut lagi kebijakan publik itu untuk memahami apa sih yang terjadi dan bagaimana pada akhirnya itu kebijakan bisa membantu lebih banyak orang itu. Dan orang butuh apa sih sebenarnya itu. Dan saya sadar sebenarnya kalau di kita masyarakat kita keinginannya nggak ada yang pada akhirnya pengen mobil 4 5 nggak ada juga. Itu kebanyakan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat bersyukur itu dan juga pada akhirnya hidup cukup itu gimana pada akhirnya negara dalam hal ini bisa mencukupi kebutuhannya masyarakat itu. Tapi memang saya akuin itu antara keinginan negara, keinginan pemerintah itu dengan yang ada di melalui media sosial kah, adult film dan sebagainya yang kadang-kadang kurang match. Itu matchnya apa mas? Itu contoh, mas sering lah nonton Marvel, Spider-Man itu kerja nggak mas? Kerja dong. Kerja jadi wartawan. Iya. Superman itu kerja nggak? Kerja jadi wartawan mas. Kalau Indonesia yang jagoan itu nggak ada yang kerja mas. Itu masa begitu itu. Jadi kalau dia itu mau sehebatnya kamu, ya kan tetap kerja. Itu Spider-Man itu ya dia foto diri sendiri lah biar dapat. Wah Superman udah selamatkan dunia. Habis itu dia Kerja nulis lagi. kerja Iya. jadi wartawan gitu. Iya, Itu benar, emang benar, itu. benar. Jadi gimana kita ngukur orang dari kerjanya? Ternyata itu filosofis juga ya. Ya itu kalau kita renungin loh ya itu di film-film banyak sekali itu. Jadi kadang-kadang saya bilang gini itu media itu juga harus kan adalah salah satu yang membentuk karakter masyarakat kita. Sama kayak Korea itu film-film Korea drakor kita lihat itu yang ada di semua drakor itu kan adalah produk Korea semua. Iya. Makanya kita tertarik sampai makanan kita tertarik. Sekarang banyak sekali makanan Korea. Itu. Tapi harapannya adalah media yang menggambarkan itu kehidupan yang ideal itu ya ada produk Indonesia lah, itu ada kitanya lah, ada budaya kita lah, itu jangan sampai pada akhirnya itu orang-orang hebat di Indonesia itu dibentuk dengan ekspektasi itu yang luar terus mas. Kalau saya sih begitu, itu yang itu jadi ya ini kadang-kadang nggak match antara keinginan para founding fathers, antara keinginan pemerintah karena udah punya gambaran tentang Indonesia yang ideal seperti apa, tiba-tiba muncul gambaran yang lain itu yang ada di film dan sebagainya itu ini loh yang keren, ya kan itu karena gimana pun juga mas, itu bukan kita mau ke Indonesia, Iya, benar. itu jangan sampai pada operasi hidung lah dari mancu, ya kan, begini itu maksudnya. Ya, selama-lamanya Mas Dianta Sebayang di Jerman tetap Indonesia ya. Iya. Siap. Pemirsa, banyak sekali tadi yang sudah kita ulik dari Pak Dr. Dianta Sebayang, terutama berkaitan dengan masalah wirausaha muda, ekonomi, kemudian kehidupan Mas Dianta tadi sedikitnya disinggung. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagaimana kita ke depan terus berkontribusi, terus memberikan arti untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Dr. Dianta atas waktunya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan diundang oleh Suara NU. Iya. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Dr. Dianta Sebayang terus mendapatkan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin. Kesehatan dan paling penting bisa terus memberikan kita ilmu. Terima kasih. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.